Bayangkan kamu seorang TKW sederhana dari Madura. Kerja cuma bersih-bersih, gaji tak seberapa, tapi suatu hari, kamu malah dipinang oleh Sultan Arab miliarder. Tapi yang terjadi di malam pertama, bikin trauma seumur hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat di mana kisah nyata yang menguras air mata, membuat dada sesak, dan penuh pelajaran hidup, kami hadirkan untuk Anda. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini jika kalian suka kisah-kisah nyata penuh emosi dan kejutan. Yang nonton dari Madura, Arab Saudi, Malaysia, Jawa Timur, NTB, atau kota manapun, langsung tulis kota asal kalian di kolom komentar ya. Namaku Maya Lestari, usiaku 28 tahun, lahir dari keluarga nelayan sederhana di pesisir Sampang, Madura. Aku anak kedua dari 5 bersaudara. Ayahku dulu melaut, tapi setelah kakinya kena jaring putus, beliau hanya bisa duduk di rumah. Ibu? Seorang penjual jajanan pasar. Hidup kami berat, tapi kami selalu percaya bahwa Tuhan tak pernah tidur. Sejak kecil aku sudah terbiasa hidup mandiri. Tamat SMP, aku kerja serabutan, jadi buruh tani, bantu warung tetangga, kadang ikut bersih-bersih rumah warga kota yang punya rumah mewah di kampung. Tapi tetap saja, uang tak pernah cukup. Saat aku berusia 24 tahun, ada tetangga yang pulang kampung dari Arab Saudi. Dia datang bawa emas berlapis-lapis, kulitnya putih mulus, wajahnya glowing kayak artis sinetron. Namanya Mbak Rini. Dia TKW. Kata orang-orang, dia cuma kerja 3 tahun tapi bisa bangun rumah 2 lantai. Aku tertarik. Dalam hati aku bilang, kalau Mbak Rini bisa, kenapa aku enggak? Dengan modal nekat dan hasil pinjaman dari koperasi desa, aku berangkat ke Arab tahun 2019. Aku ditempatkan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi. Saat itu aku masih percaya hidupku bakal lebih baik. Hari pertama di rumah majikan, aku langsung syok. Rumahnya bukan rumah, tapi istana. Ada pelayan-pelayan dari berbagai negara. Ada kolam renang di dalam rumah, lift kaca, dan taman bunga eksotik yang dijaga bodyguard. Ternyata, aku ditempatkan di rumah salah satu keluarga bangsawan Arab. Majikanku bernama Pangeran Khalid Al-Mahdi. Orangnya tinggi besar, gagah, rambutnya hitam legam, janggut rapi, dan matanya tajam seperti singa gurun. Tapi, yang bikin aku gemetar bukan karena wajahnya, tapi karena caranya memandangku. Matanya seperti menusuk hati. Ada sesuatu yang aneh di balik tatapannya. Entah rasa ingin tahu, atau rasa memiliki. Aku bekerja sebagai pembantu dapur. Tugasku tiap hari, membersihkan gelas kristal, menyusun piring emas, dan kadang membantu memasak hidangan keluarga kerajaan. Tapi anehnya, hampir tiap hari Pangeran Khalid selalu menyapaku langsung. Enti Ismak Maya, saheh? Tanyanya suatu pagi, sambil menyeruput teh saffron. Iya, saya Maya, Tuan, jawabku gugup. Kamu dari Indonesia? Betul, dari Madura. Dia tersenyum. Saya suka Indonesia. Perempuan di sana manis dan kuat. Aku hanya tersenyum kikuk. Tapi hari demi hari, dia semakin sering muncul. Kadang dia tiba-tiba berdiri di depan dapur sambil melihat aku memasak. Kadang dia pura-pura tanya resep masakan. Bahkan suatu kali, dia membawakanku scarf dari Dubai. Katanya hadiah karena aku sudah rajin bekerja. Aku tak tahu harus senang atau takut. 3 bulan berlalu. Suatu malam aku dipanggil oleh seorang pelayan senior. Katanya, Pangeran ingin bicara 4 mata. Aku dibawa ke taman belakang istana. Di sana, di bawah lampu-lampu gantung berkilau, Pangeran Khalid duduk sambil menatap kolam air mancur. Dia menyuruh semua pelayan pergi. Maya, katanya lembut. Saya sudah mengamati kamu sejak hari pertama. Kamu berbeda dari perempuan lain. Kamu sederhana, tapi bersinar. Aku terdiam. Napasku tercekat. Ini pertama kalinya aku merasa jantungku berdetak tak karuan. Lalu dia berkata kalimat yang membuat lututku lemas. Saya ingin kamu menjadi istri saya. Bukan selir, tapi istri yang sah. Di hadapan Allah. Aku menggeleng. Kupikir aku salah dengar. Tuan, saya cuma pembantu. Saya bukan siapa-siapa. Kataku pelan, hampir menangis.
Dia menggeleng mantap. Justru karena kamu bukan siapa-siapa. Aku tak ingin wanita sombong yang mencintaiku karena uang. Tapi kamu, aku tahu kamu murni. Aku bingung. Antara bahagia, takut, dan tak percaya. Aku minta waktu berpikir. Beberapa malam aku menangis di balik selimut. Kupikirkan keluarga di kampung. Kupikirkan nasibku kalau aku tolak lamaran ini. Tapi di sisi lain, aku takut. Terlalu cepat. Terlalu aneh. Seminggu kemudian, pangeran menemuiku lagi. Kali ini dia datang bersama ulama istana, lengkap dengan saksi dan dokumen. Kalau kamu setuju, kita nikah minggu depan. Sah secara agama dan negara. Aku tak butuh mahar apapun, kecuali kamu mau jadi istriku. Aku menyerah. Bukan karena tergoda harta, tapi karena merasa Tuhan sedang memberikan takdir luar biasa. Dan dalam hati kecilku, aku ingin hidup lebih baik untuk ibu dan ayahku di kampung. Minggu berikutnya, aku dinikahkan di sebuah ballroom megah di Riyadh. Aku mengenakan gaun putih berhias manik-manik zamrud. Riasanku dikerjakan oleh makeup artis pribadi sang pangeran. Tamunya banyak, tapi semua dari pihak kerajaan. Tak ada satupun dari keluargaku yang bisa datang, karena biaya dan protokol istana yang rumit. Saat aku mengucap akad nikah dalam bahasa Arab, tanganku gemetar. Kutatap wajah Pangeran Khalid. Dia tersenyum tenang. Mulai hari ini, kamu istriku. Dan aku akan menjagamu, katanya. Tapi, entah kenapa, di sudut hatiku ada suara kecil berbisik. Benarkah kamu akan dijaga? Atau justru akan terperangkap dalam sesuatu yang lebih gelap dari sekadar takdir? Pernikahan kami berlangsung mewah. Terlalu mewah, bahkan untuk mimpi sekalipun. Aku tak pernah membayangkan diriku, anak seorang penjual nasi jagung dari Madura, berdiri di tengah ballroom mewah seluas lapangan sepak bola, mengenakan gaun pengantin yang katanya bernilai ratusan juta rial. Dihiasi berlian di kerah dan kristal di lengan. Wajahku dirias dengan bedah halus yang wanginya seperti bunga surga, dan rambutku disanggul ala pengantin Arab dengan mahkota emas di atasnya. Tapi dari balik cermin rias, aku tak bisa menyembunyikan mataku yang menyimpan satu hal, kebingungan. Sementara aku duduk di kursi pengantin, menunggu prosesi dimulai, mataku menyapu ke seluruh ruangan. Semua serba putih dan emas. Dindingnya dihiasi ornamen khas Timur Tengah, dengan lampu gantung kristal yang menggantung megah dari langit-langit tinggi. Meja-meja penuh hidangan mahal. Daging domba utuh, safron asli, kurma ajwa, dan air zam-zam yang disajikan dalam gelas kristal. Tapi, anehnya, tidak ada satupun wajah yang kukenal. Tak ada ibu, tak ada ayah, tak ada adik-adikku, tak ada satupun orang Indonesia. Bahkan dari pihak suami, Pangeran Khalid, tak kulihat siapapun yang menunjukkan ikatan emosional. Semua tamu tampak formal dan dingin, seperti menghadiri perjamuan kerajaan, bukan pernikahan suci dua insan. Aku sempat menanyakan pada pengurus pernikahan, kenapa tak ada keluarga pangeran yang datang? Jawabnya singkat, ini protokol kerajaan. Banyak urusan negara yang tak bisa ditinggalkan. Kupaksakan tersenyum. Tapi dadaku makin berat. Seolah ada awan gelap menggantung di langit-langit jiwaku. Setelah akad, Pangeran Khalid membawaku masuk ke dalam ruangan pribadi. Kamar pengantin. Sebuah kamar yang lebih pantas disebut suite raja. Dindingnya dari marmer putih dengan lukisan kaligrafi besar di tengahnya. Ranjang bertiang 4 dengan kelambu emas. Lantai berkarpet merah anggur, dan lampu temaram memancarkan aura romantis yang seharusnya membuat pengantin baru merasa nyaman. Tapi, tak ada musik, tak ada senyuman lepas. Bahkan suamiku sendiri terlihat jauh dan dingin. Dia hanya memintaku duduk di tepi ranjang. Matanya menatapku lekat-lekat. Apakah kamu takut padaku, Maya? Tanyanya. Aku menggeleng. Meski jantungku berdetak tak beraturan. Ini semua terlalu besar untukku, jawabku pelan. Dia mendekat, mengelus rambutku lembut. Kamu tak perlu takut. Semua ini kini milikmu. Rumah ini, hartaku, bahkan hidupku adalah milikmu. Kata-katanya manis, tapi tatapannya tajam, nyaris menusuk. Besok, kamu akan dibawa ke sayap timur istana. Di sana tempat tinggal istri-istri utama dalam silsilah keluarga besar. Tapi sebelum itu, malam ini,
Kamu hanya milikku. Tak ada yang boleh ganggu kita. Aku hanya mengangguk, mencoba memahami. Tapi jujur, dalam hatiku mulai tumbuh sebuah pertanyaan. Kenapa semuanya terasa terlalu sempurna, tapi terlalu sunyi? Kenapa tak ada tawa, tak ada pelukan keluarga, tak ada doa dari ayah dan ibu? Malam itu kami tak tidur bersama. Dia hanya menyuruhku tidur lebih dulu. Katanya, besok akan jadi hari panjang. Saat aku tertidur, aku bermimpi aneh. Aku berada di dalam istana gelap, berjalan menyusuri lorong panjang. Dindingnya berdarah. Ada suara tangisan wanita dari kejauhan. Aku berlari dan di ujung lorong ada pintu. Saat kubuka pintu itu, aku melihat seorang perempuan berpakaian pengantin, duduk membelakangi, rambutnya panjang, tubuhnya kaku. Kupanggil dia, tak menyahut. Aku mendekat, dan saat dia menoleh, wajahnya hancur, tanpa mata. Hanya rongga hitam yang meneteskan darah. Aku terbangun dengan jeritan yang tertahan. Napasku memburu. Kamarku gelap. Hanya lampu kecil di sudut ruangan yang menyala. Pangeran tak ada di sampingku. Aku berdiri, membuka tirai dan di luar jendela. Kulihat dia berdiri di taman, menghadap langit malam, membaca sesuatu yang terdengar bukan doa. Bahasanya asing, tak seperti bahasa Arab atau doa Islam. Aku gemetar. Pagi harinya, aku diberi pakaian khusus oleh pelayan wanita tua. Jubah panjang warna ungu tua, dengan syal tipis di kepala. Pelayan itu hanya berbicara satu kalimat dengan aksen berat. Jangan pernah menentang perintah Tuan. Apapun yang kamu lihat, diamlah. Aku semakin bingung. Hari itu, aku diperkenalkan dengan ruangan-ruangan lain di istana. Perpustakaan kuno, ruang ritual, bahkan sebuah ruangan tertutup dengan lambang aneh di pintunya. Pangeran Khalid hanya mengatakan, kamu belum boleh masuk ke ruangan ini. Ini tempat suci. Saat aku bertanya, tempat suci seperti apa? Dia menjawab, tempat di mana roh dijaga agar tak pernah mati. Aku membeku. Aku ingin menelepon keluargaku di Madura. Tapi HP-ku sudah diganti oleh pelayan. Katanya, kamu sekarang bagian dari keluarga kerajaan. Tak boleh membawa barang lama. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas. Cantik dari luar. Tapi nyawaku, perlahan dipenjara dalam ketakutan yang tak terlihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati. Apakah aku benar-benar dinikahi karena cinta? Atau karena sesuatu yang lebih gelap dari cinta? Hari itu berlalu dengan keheningan yang menyesakkan dada. Aku menghabiskan waktu di kamar pribadi. Pelayan hanya datang saat membawa makanan. Tak ada sapaan, tak ada senyuman. Mereka seperti robot hidup yang hanya tahu patuh. Aku semakin merasa sendirian. Langit malam datang pelan. Di luar jendela kamar, cahaya bulan menggantung pucat. Angin gurun menyusup lewat celah kisi-kisi, membawa aroma kemenyan yang entah dari mana. Aku duduk memeluk lutut di atas ranjang megah yang seharusnya menjadi tempat istirahat pengantin baru. Tapi tubuhku justru diliputi rasa was-was yang tak bisa dijelaskan. Sekitar pukul 10 malam, pintu kamarku diketuk. Pelayan perempuan yang tadi datang, berdiri dengan wajah dingin. Puteri, katanya, memanggilku begitu. Tuan memanggilmu ke ruang ritual. Aku tersentak. Ruang, ritual? Dia tak menjawab. Hanya menunduk, lalu berbalik. Dengan langkah berat, aku mengikuti dari belakang. Hati kecilku menolak, tapi kakiku seperti tak punya pilihan. Lorong istana gelap. Cahaya lilin di dinding menari-nari, menciptakan bayangan panjang dan menakutkan. Kami tiba di sebuah pintu besar berhias ukiran simbol aneh. Bentuk bintang berpola rumit, dipenuhi tulisan yang tidak kupahami. Pelayan itu berhenti, lalu membungkuk. Masuklah sendiri. Tuan menunggu. Aku membuka pintu perlahan. Suara pintu berderit membuat bulu kuduku meremang. Di dalam, ruangan itu remang, hanya diterangi nyala api dari mangkuk logam besar di tengah. Aromanya menyengat, seperti darah yang dicampur dupa. Di sekeliling ruangan, ada banyak simbol-simbol aneh terpahat di lantai dan dinding. Dan di sana, berdiri Pangeran Khalid. Tapi, dia bukan seperti biasanya. Wajahnya pucat, matanya merah menyala. Tangannya menggenggam sebuah kitab tua,
lusuh dan berdebu. Lidahnya mengucapkan sesuatu yang tidak ku mengerti, bahasa yang terdengar seperti ratapan dan kutukan. Aku ingin lari, tapi kakiku tak bisa bergerak. Maya, katanya perlahan, tapi dengan suara berat, hampir seperti dua suara bertumpuk. Apa yang sedang kamu lakukan? Tanyaku terbata-bata. Dia menoleh. Senyumnya aneh. Malam ini adalah malam penentuan. Malam pertama kita bukan hanya tentang cinta. Aku bergidik. Apa maksudmu? Dia berjalan mendekat, lalu mengelus wajahku. Tangannya dingin seperti es. Kamu adalah perempuan keempat yang kupilih. Yang lainnya tidak cukup kuat. Tapi kamu memiliki cahaya. Jiwa yang bersih. Aku tidak mengerti. Suaraku nyaris tercekat. Dia menunjuk lingkaran di lantai yang terbuat dari garam dan darah. Di tengahnya, ada benda menyerupai tengkorak kecil, entah manusia atau hewan. Dalam keluargaku, setiap penguasa harus mengikat satu jiwa suci sebagai pelindung. Ritual ini sudah dilakukan sejak ratusan tahun. Dan kamu, Maya, adalah pilihan terakhir. Tubuhku lemas. Dadaku seperti ditekan ribuan batu. Aku ingin teriak, tapi tenggorokanku terkunci. Aku mundur. Kamu bilang kamu ingin menikahiku karena cinta. Dia mengangguk. Cinta dan kebutuhan. Tapi kamu harus tahu, cinta sejati butuh pengorbanan. Dia mengangkat tangannya. Dari dinding, turun 4 pelayan laki-laki bertudung hitam, masing-masing membawa lilin dan sebilah belati kecil. Aku menjerit. Tapi jeritanku tertelan oleh dinding-dinding batu tebal. Aku mencoba lari, tapi pintu terkunci dari dalam. Para pria bertudung itu bergerak ke arahku, membentuk lingkaran. Aku tidak mau, teriakku. Khalid menatapku. Kalau kamu melawan, tubuhmu tetap akan kami jaga. Tapi jiwamu akan terombang-ambing dalam kegelapan selamanya. Saat itu, entah dari mana, kekuatan seperti lonjakan listrik mengalir dalam tubuhku. Aku berteriak sekeras mungkin, menyebut nama Allah. Allahu Akbar. Cahaya lampu padam seketika. Api dalam mangkuk padam. Ruangan menjadi gelap gulita. Para pria bertudung mundur ketakutan. Khalid menutup matanya, seolah kesakitan. Aku memanfaatkan momen itu. Kukayuh kakiku sekuat tenaga, menabrak salah satu penjaga hingga terjatuh. Kutendang pintu berkali-kali, hingga akhirnya, keajaiban terjadi, pintu terbuka dengan bunyi menggelegar. Aku berlari. Lorong panjang serasa tak berujung. Aku tak tahu kemana harus pergi. Tapi aku berlari, dan terus berlari. Kaki telanjangku luka, bajuku robek, rambutku berantakan. Tapi aku hanya ingin satu hal, keluar dari istana itu. Akhirnya aku tiba di taman belakang. Melompati pagar rendah, menyelinap di antara tanaman. Seorang pelayan perempuan melihatku. Tapi dia tak berteriak. Dia malah mendekat, menggenggam tanganku, lalu berbisik. Lari, puteri. Sebelum kamu bernasib seperti mereka. Siapa mereka? Tanyaku terguncang. Dia tak menjawab. Hanya menunjukkan arah pintu kecil di balik tembok taman. Di sanalah jalanmu pulang. Aku tak sempat berpikir lagi. Aku lari ke pintu itu, membukanya, dan di balik sana, aku melihat dunia luar. Jalan aspal, suara mobil, udara segar. Dunia nyata. Tangisku pecah. Aku baru sadar. Malam pertamaku bukan malam penuh cinta, tapi malam penyembelihan jiwa. Udara malam terasa seperti menampar wajahku saat pintu rahasia itu terbuka. Aroma bunga gurun dan tanah kering bercampur dengan keringat dan darah dari luka di kakiku. Tapi tak ada waktu untuk merasakan sakit. Yang kupikirkan hanya satu, kabur sejauh mungkin dari istana itu. Aku berlari menyusuri jalanan sempit di belakang istana. Gelap, hanya ada cahaya redup dari lampu jalan yang jaraknya berjauhan. Aku tak tahu sedang berada di mana. Riyadh adalah kota besar yang asing bagiku, apalagi di malam hari. Langkahku limbung. Tubuhku gemetar. Pikiranku kacau. Ya Allah, lindungi aku. Ya Allah, aku mau pulang. Aku menyusuri jalan, berharap ada seseorang, siapapun yang bisa menolong. Tapi jalanan malam itu sepi. Mobil-mobil mewah lewat tanpa peduli.
Aku bahkan sempat dilempari botol oleh pengemudi yang mengira aku pengemis. Sampai akhirnya, aku melihat bangunan bercahaya di kejauhan. Gedung tinggi dengan logo yang sangat kuhafal. Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kakiku lemas. Tapi aku paksa terus berjalan. Kupukul gerbang depan berkali-kali. 2 orang penjaga muncul dengan wajah bingung dan waspada. Aku dari Madura. TKW aku kabur dari istana. Ucapku terbata-bata, air mata mengalir tanpa henti. Mereka langsung membukakan pintu, membawaku masuk. Tak perlu waktu lama, aku dipertemukan dengan staf KBRI bagian perlindungan WNI. Namanya Bu Endah. Perempuan parubaya itu menatapku dengan wajah prihatin saat melihat kondisiku. Bajuku robek, wajahku penuh debu, kakiku berdarah. Tanpa tanya panjang, dia langsung menyelimuti tubuhku dan memelukku erat. Kamu aman sekarang? Nak, kamu di tanah Indonesia, walau ini hanya gedung kedutaan, tapi kamu sudah pulang, bisiknya menenangkan. Tangisku pecah lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Selama 3 hari aku tinggal di ruang perlindungan KBRI. Tubuhku dirawat, jiwaku dipulihkan pelan-pelan. Aku menceritakan segalanya pada Bu Endah dan staf lainnya. Dari awal bekerja di istana, lamaran mendadak dari Pangeran Khalid, hingga malam mengerikan itu. Mereka mendengarkan dengan wajah tegang. Tak menyela, hanya sesekali bertanya detail untuk memastikan. Setelah selesai, Bu Endah menarik napas dalam. Ini bukan pertama kalinya kami dengar kasus seperti ini, katanya. Tapi ini pertama kalinya ada korban yang selamat dan sempat kabur. Aku terkejut. Maksud ibu? Dia mengangguk pelan. Kami pernah mendapat laporan dari keluarga TKW asal Jawa Tengah dan satu lagi dari Lombok. Mereka dikabarkan menikah dengan bangsawan Arab. Tapi setelah itu menghilang tanpa jejak. Tidak bisa dihubungi, bahkan paspor dan data keberangkatan mereka dihapus dari sistem. Tubuhku menggigil. Jadi, aku bukan yang pertama. Bisa jadi tidak. Tapi kamu satu-satunya yang berani cerita langsung. Jawabnya tegas. Kasusku akhirnya didokumentasikan sebagai laporan resmi. Tapi KBRI tidak bisa sembarangan menuduh. Apalagi terhadap keluarga kerajaan yang sangat berkuasa. Mereka hanya bisa menyelamatkanku, mengurus dokumen pulang, dan memastikan aku kembali ke Indonesia dengan aman dan tanpa jejak yang bisa dilacak oleh pihak istana. 3 minggu kemudian, aku dipulangkan. Bandara King Khalid jadi tempat perpisahan dengan negara asing yang memberiku mimpi. Lalu hampir merenggut jiwaku. Dalam perjalanan pulang di dalam pesawat, aku menatap langit dari balik jendela. Ya Allah, terima kasih kau beri aku hidup kedua. Saat pesawat mendarat di Bandara Juanda, Surabaya, kakiku gemetar menyentuh tanah Ibu Pertiwi. Aku pulang. Tapi tidak dengan tangan penuh emas seperti yang diimpikan banyak TKW lainnya. Aku pulang dengan luka yang tak kelihatan, namun sangat dalam. Ayah, ibu, dan adik-adikku menjemputku. Tangisan pecah di antara pelukan kami. Mereka tak tahu betapa dekat aku dengan kematian. Tak tahu bahwa aku sempat hampir dijadikan alat dalam ritual gelap kerajaan. Tapi aku tak langsung menceritakan segalanya. Bagaimana mungkin aku menjelaskan hal-hal di luar nalar kepada orang desa yang bahkan belum pernah melihat gedung bertingkat? Aku hanya bilang, Maya pulang, yah, Bu. Maya gagal jadi orang kaya. Tapi Maya bersyukur masih hidup. Ayah memelukku sambil menangis. Nggak usah kaya, nak. Yang penting kamu masih bisa peluk kami. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tidur di dipan kayu yang reyot, di kamar berdinding bambu tapi damai. Lebih damai dari semua kemewahan ranjang sutra dan lampu kristal yang pernah kulalui di Istana Gurun. Hari-hariku setelah itu kuisi dengan diam. Aku trauma. Aku sering terbangun tengah malam karena mimpi buruk. Mimpi tentang ruangan gelap, wajah pengantin tanpa mata, dan Khalid yang membacakan mantra di atas api darah. Aku sempat berkonsultasi ke ustaz dan psikiater. Keduanya bilang aku mengalami luka spiritual dan psikis yang dalam. Tapi aku tidak tinggal diam. Aku mulai menulis kisahku diam-diam. Di buku tulis, di ponsel, kadang di kertas bekas. Bagiku, menulis adalah satu-satunya cara bertahan hidup. Dan suatu hari, aku memberanikan diri mengunggah kisahku di media sosial. Bukan dengan nama asliku, tapi akun anonim.
Tak kusangka, ribuan orang membacanya. Banyak yang tak percaya, banyak pula yang bilang mereka juga pernah dengar kasus serupa. Ada yang mengatakan aku cuma cari sensasi. Tapi sebagian lain, menyebut namaku sebagai simbol keberanian. Mereka bilang, terima kasih sudah bersuara. Karena suara sepertimu bisa menyelamatkan banyak perempuan lain. Dan aku sadar, aku mungkin bukan pahlawan. Tapi aku penyintas. Penyintas dari istana mewah yang dibalik emas dan kilauannya, menyimpan rahasia kelam tentang jiwa-jiwa yang dirantai demi kekuasaan. Sudah setahun berlalu sejak aku meninggalkan istana itu. Setahun sejak aku menjejakkan kembali kakiku di tanah Madura, bukan sebagai pahlawan, bukan pula sebagai istri sultan, tapi sebagai seorang perempuan yang memilih hidup meski hampir dijadikan tumbal kekuasaan. Setiap pagi, aku bangun di rumah kayu kecil milik orang tuaku. Rumah tua ini kini sudah tampak lebih rapi. Sebagian dindingnya sudah diganti dengan batako, hasil dari sisa tabungan yang sempat kukumpulkan sebelum tragedi itu. Tapi yang paling mahal di rumah ini bukan gentengnya, bukan temboknya, melainkan kedamaian yang kurasakan di dalamnya. Pekerjaanku sekarang sederhana. Aku menjual keripik singkong buatan ibuku dan membuka warung kopi kecil di depan rumah. Setiap harinya aku duduk di bangku plastik, menyeduh kopi untuk tetangga-tetangga yang mampir. Sesekali aku membantu ibu membuat kue basah untuk dititipkan ke pasar. Hidup kami tidak kaya. Tapi aku bisa tertawa lagi. Dan itu lebih dari cukup. Namun, yang tidak terlihat oleh siapapun, adalah perjuangan batinku. Aku pernah hampir kehilangan akal sehat. Pernah merasa tubuhku masih terikat di ruang ritual itu. Setiap malam, aku tidur dengan lampu menyala. Kalau gelap, napasku langsung sesak. Seolah-olah aku kembali ke malam ketika suara Khalid memenuhi telingaku dengan mantra yang tak bisa kulupakan. Aku menjalani terapi. Awalnya dengan ustaz kampung, lalu pelan-pelan dengan psikiater yang datang sebulan sekali ke puskesmas. Mereka bilang aku mengalami post-traumatic stress disorder. Luka jiwa karena kejadian ekstrim. Aku tidak menolak. Karena aku tahu, aku memang terluka, lebih dalam dari sekadar luka fisik. Tapi di balik semua rasa sakit itu, ada satu hal yang membuatku terus bertahan. Doa ibu. Aku masih ingat, malam sebelum aku dinikahkan dengan Khalid, aku sempat menghubungi ibuku lewat video call. Aku tak berani cerita panjang, hanya bilang, "Bu, doakan aku ya. Maya mau menikah." Wajah ibu terdiam. Air matanya menetes. Tapi ia hanya berkata, "Ibu doakan kamu, nak, agar tetap dalam lindungan Allah, dimanapun kamu berada." Dan sekarang aku sadar, mungkin doa itulah yang menyelamatkanku. Suatu sore, aku duduk di depan warung, menyapu halaman kecil. Seorang perempuan muda datang mendekat, berhijab rapat, wajahnya asing tapi matanya tajam memperhatikanku. "Maaf, Mbak Maya?" Tanyanya hati-hati. Aku menoleh. "Iya, saya sendiri." Perempuan itu duduk. Ia memperkenalkan diri sebagai Nita, seorang aktivis yang aktif membela hak-hak pekerja migran Indonesia. Aku baca tulisan Mbak Maya yang viral itu. Walau anonim, aku tahu itu tentang Mbak. Dan aku cuma mau bilang, terima kasih sudah berani cerita. Aku hanya tersenyum. Saya bukan siapa-siapa. Hanya perempuan biasa yang selamat karena Allah masih kasihan pada saya. Tapi Nita memandangku dalam. Justru karena Mbak berani bicara, kini kami bisa selamatkan banyak TKW lain yang nyaris dikirim ke tempat-tempat mencurigakan. Bahkan ada lembaga dari luar negeri yang mulai menyelidiki aktivitas gelap yang berkedok pernikahan itu. Aku terdiam. Mataku memanas. Jadi, meski aku merasa hanya selamat untuk diriku sendiri, ternyata kisahku menyelamatkan banyak nyawa lain. Dan di titik itulah aku menyadari, Tuhan tak pernah menulis luka tanpa makna. Beberapa bulan kemudian, aku memutuskan membuat blog kecil. Tempatku menulis kisah hidup, refleksi, dan pesan untuk perempuan lain yang bermimpi kerja di luar negeri. Di sana aku menulis, "Bermimpilah setinggi langit, tapi jangan butakan hatimu oleh kilauan emas." Di balik janji kemewahan, kadang tersembunyi kegelapan yang tak terlihat. Dengarkan intuisi hatimu. Dan jangan pernah takut berkata tidak, bahkan saat kamu dikelilingi tembok istana. Tulisan-tulisanku mulai dibaca banyak orang. Bahkan ada komunitas TKW di Hong Kong dan Taiwan yang membagikannya.
Mereka mengundangku berbicara lewat video call, meminta aku menceritakan kisahku, agar mereka tahu tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai. Aku bukan motivator. Aku bukan ustazah. Tapi aku tahu satu hal. Pengalaman nyata bisa jadi pelita bagi yang sedang tersesat. Hingga hari ini, aku masih belum tahu siapa sebenarnya Pangeran Khalid itu. Apakah dia manusia biasa yang sesat? Atau bagian dari sekte rahasia kuno yang menyembunyikan dirinya di balik gelar dan kekuasaan? Tapi aku tak lagi memburunya. Karena aku sudah menang dengan memilih hidup. Dan jika satu hari nanti dia datang mencariku lagi, aku tak akan lari. Karena kini aku bukan Maya yang dulu. Aku bukan budak yang mudah dikurung dalam kemewahan. Aku adalah perempuan yang belajar bahwa rasa takut bisa dikalahkan oleh keberanian menyebut nama Allah. Di akhir cerita ini, aku ingin sampaikan satu pesan kepada semua perempuan, khususnya mereka yang bekerja jauh dari keluarga. Jangan pernah merasa kamu sendirian. Suaramu punya kekuatan. Doamu punya nyawa. Dan setiap luka yang kamu tanggung, kelak akan jadi kekuatanmu untuk menyelamatkan orang lain. Aku tidak tahu apakah kisahku ini akan terus dikenang. Tapi aku tahu, di setiap malam saat aku menutup mata dan mengucap doa, aku akan selalu ingat bahwa dulu aku nyaris jadi istri raja. Tapi ternyata ditakdirkan Allah untuk jadi ratu atas diriku sendiri. Dan itu jauh lebih mulia.